Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Universitas Pancasakti. Saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu pengembangan kurikulum, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina, MPD. Saya di program studi PAUD semester 6. Saya akan menjelaskan tentang KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berikut pemaparan yang akan saya sampaikan. Pembahasan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, pendidikan anak usia dini. 2. Cara mengembangkan KTSP. 3. Cara mengembangkan muatan materi pembelajaran. Yang keempat, model-model pembelajaran. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, disiplin yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum sesuai kondisi, potensi, dan daya dukung yang ada pada setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan memiliki KTSP yang berbeda-beda. KTSP dapat disusun oleh satuan pendidikan dengan disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. 2. Cara mengembangkan KTSP. Kurikulum 2013, pengembangan yang mencakup 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama, moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, seni, dan sosial emosional. Pendidikan anak usia dini harus dilaksanakan secara terencana dan holistik agar dapat sepenuhnya memberikan stimulasi pada masa-masa keemasan tumbuh kembang anak dan dengan demikian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini menggunakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan pola kerja otak. Pembelajaran tematik membahas satu tema dari berbagai konsep dan aspek perkembangan. Penentuan tema sangat terbuka. Satuan PAUD dapat menentukan tema yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak, situasi dan kondisi lingkungan, serta kesiapan guru mengelola kegiatan. Anak akan belajar dengan optimal jika mereka tertarik dengan apa yang dipelajari. Pembelajaran tematik merupakan wahana bagi anak untuk belajar dengan menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan. Pembelajaran tematik sesuai dengan pola kerja otak karena dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan berlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Siswa juga dapat berpikir kritis dalam pemecahan masalah. 3. Yaitu muatan materi. Satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Muatan materi yang diberikan bertujuan untuk mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan nilai agama, moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, seni, dan sosial emosional. Dengan kondisi,
potensi, dan daya dukung yang ada. Kondisi disesuaikan dengan respon anak terhadap nilai budaya dan lingkungan. Potensi tingkat pencapaian dasar dari nilai muatan cakupan materi, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan anak, serta daya dukung artinya pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru memahami tema dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Pembahasan tema harus didukung ketersediaan sumber belajar, misalnya buku-buku terkait tema, alat permainan edukatif, dan narasumber, seperti petani, nelayan, dan lain-lain. Kurikulum merupakan panduan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan anak dalam membangun kreativitas anak. Hal-hal yang diperlukan pada kurikulum agar anak menjadi kreatif adalah mengembangkan kompetensi dasar yang dimiliki satuan pendidikan tersebut. Antara guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam mengembangkan potensi dan kreativitas anak secara bersama-sama. Kurikulum diperlukan dalam pengembangan kreativitas adalah agar pencapaian anak dalam perkembangannya secara optimal. 4. Yaitu model pembelajarannya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan kemampuan dari suatu keadaan yang ingin dicapai sebagai hasil perubahan dari yang peserta didik pelajari atau pernyataan sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan. Proses pembelajaran pendekatan saintifik antara lain mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Model pembelajarannya yaitu yang pertama, model pembelajaran penemuan discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Menurut Budi Ningsih 2005 halaman 43. Yang kedua, model inquiry learning, terbimbing dan sains. Model pembelajaran yang dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat, menurut Joyce and Wells 2003. Yang ketiga, model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Kurikulum 2013 Revisi 2017, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata, otentik, atau mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Menurut Tan On Seng tahun 2000. Demikianlah pemaparan saya tentang KTSP. Semoga apa yang sudah saya paparkan memberikan manfaat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.